Actually वो असल में आई क्या कि बोल दो मेरी माँ को तुमसे प्यार हो गया। Halo sahabat Klik Cinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Shimla Mirch. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang pria yang harus berkorban dan berpura-pura mencintai ibu dari si gadis demi mendapatkan hati anaknya. Namun situasi menjadi lebih rumit saat segala kebohongan tersebut mulai terbongkar. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini dibintangi oleh Rajkumar Rao sebagai Afi, Rakul Preet Singh sebagai Naina, Hema Malini sebagai Rukmini atau ibunya Naina. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Avinas yang akrab disapa Afi. Di saat liburan, Afi dipaksa oleh keluarga mengunjungi sebuah desa. Dan karena tempat itu sudah dia kunjungi kurang lebih 20 kali, maka terlihat Afi tidak bergairah. Terlebih ketika keluarganya terus membahas soal kapan dirinya memiliki pasangan. Hal itu memang menjadi beban tersendiri bagi Afi, karena bukan dirinya yang mati rasa, melainkan ketidakmampuan Afi mengungkapkan perasaan pada setiap gadis yang dia sukai. Mendengar itu, teman Afi memberi saran jika Afi tidak mampu mengungkapkan perasaan lewat kata-kata, maka sebaiknya Afi menulis perasaannya lewat surat cinta. Tak jauh dari situ di sebuah butik, ada seorang gadis cantik bernama Naina. Dan ketika ponakan Afi melihat Naina, dia langsung mengajak mereka masuk ke dalam butik tersebut. Entah apa yang dipikirkan, mereka langsung tertarik dengan sosok Naina dan berharap Naina menjadi anak mantunya. Namun melihat kecantikan Naina, mereka menjadi pesimis kalau Afi dapat meluluhkan hati gadis tersebut. Akan tetapi ibu Afi coba menghampiri Naina dan berbicara dengannya. Namun tak berselang lama Naina ditelepon dan harus pergi. Nah, di saat sedang berlari, tanpa terduga Afi melihatnya dan langsung terpesona pada pandangan pertamanya. Saat hendak pulang, tiba-tiba Afi melihat Naina. Seketika itu juga dia langsung menghentikan mobil dan keluar. Entah apa yang dipikirkan, Afi justru mempersilahkan keluarganya pergi dan dia ingin tinggal di sini. Tak jauh dari situ, Afi melihat ada lowongan pekerjaan di sebuah kafe. Dan ternyata kafe itu milik Naina yang baru dirintis. Melihat ada peluang emas untuk mendekati gadis itu, Afi lalu coba melamar dan dia pun diterima bekerja di situ. Sampai suatu hari setibanya di rumah, Naina menjadi heran setelah melihat ibunya bernama Rukmini begitu sibuk dengan berbagai masakan. Namun setelah tahu kalau masakan itu untuk merayakan ulang tahun ayahnya, membuat Naina menjadi marah dan membuang semua makanan tersebut. Dan diketahui selama 1,5 tahun Naina hanya tinggal berdua dengan ibunya. Sedangkan ayahnya bernama Tilak memilih tinggal dengan seorang gadis muda yang seumuran dengan Naina. Meskipun Tilak sudah ingin bercerai, namun Rukmini tetap tidak mau karena memang dia masih mencintainya. Karena itu Rukmini sering depresi dengan situasi tersebut dan menganggap suatu saat nanti Tilak pasti kembali bersamanya. Suatu hari di kafe, terlihat Naina begitu marah pada seorang pria yang dia percayakan untuk menata kafe miliknya. Dia bahkan mengancam akan menutup kafe yang barusan dia rintis. Melihat itu, secara diam-diam Afi bekerja sendiri menata kafe tanpa sepengetahuan Naina. Esok pagi, ketika datang ke kafe, Naina sangat terkejut setelah melihat perubahan yang begitu besar dengan kafe miliknya. Dan setelah tahu kalau itu merupakan ide dari Afi, Naina langsung menemuinya dan berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Sejak saat itu mereka mulai berteman, bahkan Naina sering mengajak Afi makan malam bersama. Sampai suatu hari, Afi ingin sekali menyatakan perasaannya pada Naina. Namun karena itu merupakan salah satu kelemahannya, maka kesempatan tersebut pun terbuang percuma. Teringat akan saran yang diberikan oleh temannya, Afi lalu menuliskan surat cinta untuk Naina dengan nama Pengagum Rahasia. Kemudian esok hari dia berangkat lebih dahulu ke kafe dan meletakkan surat tersebut di atas meja kerja Naina.
Namun saat ingin keluar, tiba-tiba dia melihat Naina. Dan karena takut dicurigai, Afi lalu berpura-pura membersihkan kaca, sambil sekali-kali melirik Naina. Setelah membaca isi suratnya, Naina justru membuangnya ke tempat sampah. Peristiwa tersebut membuat Afi menjadi patah hati. Namun entah apa yang dipikirkan, Naina meminta Afi mengambil kembali surat tersebut. Dan Afi yang melihat Naina tersenyum gembira pun merasa senang, tanpa tahu ide liar di balik senyum tersebut. Dan benar saja surat cinta tersebut Naina mengetik ulang lalu mengganti nama dari teruntuk Naina menjadi Rukmini. Hal itu dia lakukan agar ibunya bisa move on dari ayahnya. Dan benar saja Rukmini yang membaca surat tersebut tersenyum bahagia tanpa tahu fakta kebenarannya. Melihat kondisi ibunya yang demikian membuat Naina juga turut bahagia. Karena itu ketika di kantor, Afi yang melihat Naina tidak seperti biasanya kemudian bertanya. Naina lalu berkata bahwa dahulu dia berpikir uang dapat membuat dunia berpindah. Namun untuk sekarang hanya dengan sebuah kertas dapat mengubah hidup seseorang. Dengan perkataan tersebut, Afi semakin yakin bahwa surat cintanya berkenan di hati Naina. Saat Naina menelpon ke rumah dan ingin berbicara dengan ibunya, sang nenek berkata kalau ibu sedang tidak berada di rumah. Dan ternyata terlihat Rukmini sedang mencari pria yang menulis surat cinta untuknya. Ketika pulang, Naina sedikit kesal atas sikap ibunya, namun Rukmini tetap bersikeras untuk menemukan pengganggu rahasianya. Tak berselang lama Afi datang dengan sekat bunga untuk diberikan pada Naina. Namun melihat reaksi Naina yang demikian, Afi pun berbohong kalau bunga tersebut dia temukan di luar rumah. Mendengar itu Rukmini pun semakin penasaran dan keluar mencari sosok yang membawa bunga. Nah, kesempatan itu Afi gunakan untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun Afi tampak kecewa saat Naina menyuruhnya agar meletakkan saja bunga tersebut di atas meja. Dengan sedikit nada kesal, Afi bergegas keluar dan tiba-tiba dia menemukan surat yang isinya sama persis dengan surat yang dia tuliskan untuk Naina. Excuse me, ये मेरा है. Atas apa yang dia temukan membuat Afi patah hati lalu menceritakan pada temannya. Namun Afi tetap akan berusaha karena dia berpikir semuanya akan berjalan lancar jika dengan surat tersebut membuat Rukmini menjadi bahagia. Setelah sebulan bekerja, Naina mulai curiga tentang keunggulan Afi dalam pekerjaan. Dia berasumsi Afi bekerja di sini bukan untuknya, tetapi untuk mengambil alih kafe secara bertahap. Atas kecurigaannya itu, dia memecat Afi. Tetapi Afi mengatakan kalau dia akan tinggal 1 bulan lagi karena menurut hukum, seorang majikan tidak boleh memecat karyawan tanpa diberitahu setidaknya selama sebulan. Hari berikutnya Afi tetap ke kafe. Namun dia justru menghabiskan waktunya hanya dengan bermalas-malasan. Melihat sikap Afi yang demikian membuat Naina agak kesal dan menyuruh paman kapten ke ruangnya. Di sana dia meminta bantuan paman kapten agar membagikan surat undangan untuk peresmian kafe miliknya. Akan tetapi paman kapten justru menyerahkan tugas tersebut pada Afi dan tanpa banyak alasan Afi pun setuju. Setelah berkeliling mengantar surat tersebut, Afi mampir ke rumah Naina dan memasukkan sepucuk surat ke dalam kotak surat. Di saat yang bersamaan Rukmini mendengar bunyi bel pertanda ada surat yang masuk. Karena itu dengan segera dia berlari keluar untuk mencari tahu siapa gerangan. Dari kejauhan dia melihat ada seorang pria berjaket kuning dan karena penasaran dia terus mengikuti Afi sampai di kafe milik Naina. Saat tahu pria itu bernama Afinas membuat Rukmini semakin penasaran. Lantas dia pun berpikir kalau sosok pengagum rahasianya adalah Afinas. Mendengar itu pikiran Naina menjadi kacau melihat sikap ibunya yang begitu centil di depan Afi. Namun karena tidak ingin menyakiti hati ibunya, Naina justru menyuruh Afi keluar dari ruangan dan tiba-tiba saat hendak pulang, Naina menemui Afi dan meminta maaf atas kejadian tadi. Awalnya Afi tidak menggubris kehadirannya. Namun saat mendengar kalau Naina ingin berbicara secara pribadi, membuat Afi tersenyum bahagia. Kemudian mereka menuju ke suatu tempat. Di sana Naina mengatakan sesuatu yang membuat Afi terkejut tak percaya. Actually वो असल में आई क्या भी बोल दो असल में मेरी माँ को तुमसे प्यार हो गया. Tanpa ingin menyakiti Afi, maka Naina menjelaskan soal kondisi ibunya setelah berpisah dari ayah. Dia juga menceritakan mengenai surat tersebut. Dan karena untuk membahagiakan sang ibu,
Dengan nada memohon, Naina meminta bantuan Afi dengan berpura-pura menjadi kekasih rahasia ibunya selama beberapa hari. Dan dia juga berjanji akan menceritakan semua kebenaran ini saat waktu yang tepat. Namun tanpa kata Afi langsung pergi dari hadapannya. Malam hari ketika berada di kafe, Naina melihat ayahnya datang bersama pasangannya. Dengan sedikit nada amarah, Naina ingin mengusir ayahnya. Namun ketika tahu bahwa kedatangan sang ayah demi memenuhi permintaan ibu untuk memperkenalkan pacar baru pada mereka, maka Naina hanya bisa pasrah. Sesaat kemudian terlihat Rukmini datang, sedangkan Naina semakin pikiran karena Afi tidak memberi jawaban soal permintaannya siang tadi. Akan tetapi tak berselang lama, Afi datang dalam keadaan mabuk. Dan sesuai dengan permintaan Naina, Afi lalu berpura-pura menjadi kekasihnya Rukmini. Di sana Afi tidak sungkan-sungkan menunjukkan keromantisannya di hadapan mereka semua. Setelah pertemuan itu, perasaan Afi mulai tak terkendali. Melihat Afi yang demikian, Naina lalu menghampirinya. Dengan penuh rasa bersalah, Naina meminta maaf sekaligus berterima kasih karena telah membantu dirinya. Dan sebagai rasa terima kasihnya, Naina langsung memeluk Afi. Esok hari, Naina coba menghampiri ibunya yang sedang dilanda asmara. Di sana dia meminta sang ibu agar ingatan tentang Afi dilupakan saja. Namun Rukmini tetap teguh hati karena dia merasa Afilah yang memulai hubungan ini. Dia bahkan mulai berani memanggil Afi yang tengah bekerja untuk jalan bareng bersamanya. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ponakan Afi melihat Afi bersama seorang wanita. Karena itu dia langsung memberitahu kepada ibu Afi dan keluarga besarnya. Malam harinya secara diam-diam Afi menemui Naina. Di sana Afi berkata kalau perjalanan mereka tadi siang sudah diketahui oleh keluarganya dan mereka meminta untuk bertemu dengan wanita tersebut. Mendengar itu, Naina berkata biarkan mereka datang, tetapi bukan untuk bertemu dengan ibuku tetapi putrinya, dan aku akan berpura-pura menjadi pacarmu. Singkat cerita, terlihat keluarga Afi sedang menunggu wanita yang dicintai Afi. Sesaat kemudian mereka sangat terkejut kalau itu adalah Naina, wanita yang mereka idam-idamkan dahulu. Dan karena saking bahagianya, sang ibu lalu memakaikan perhiasan ke tangan Naina. Meskipun hanya sebagai pacar settingan, Naina tetap menunjukkan keromantisan di hadapan mereka. Dan di saat mereka bertanya di mana ibunya, Naina lalu berbohong kalau ibunya tidak bisa datang karena sakit. Saat tahu kalau mereka berencana mengunjungi Rukmini sekaligus ingin membahas rencana pernikahan mereka, membuat Afi dan Naina menjadi kelagapan. Esok harinya sesuai dengan rencana, mereka ke kediaman Naina. Karena segala rahasia ini hanya diketahui Afi dan Naina, maka mereka berusaha mengelabuhi Rukmini maupun keluarganya Afi. Atas segala ketidaktahuan tersebut, Rukmini semakin yakin kalau hubungan dirinya dengan Afi sangat direstui. Kemudian di kafe, Afi menyatakan rencananya kepada paman kapten kalau dia ingin pulang ke Delhi karena ada masalah besar yang kini sedang dia hadapi. Namun karena acara peresmian kafe akan dilakukan malam nanti, maka dia berjanji tetap akan mengikutinya barulah dia pulang. Malam hari, acara peresmian kafe pun diadakan. Di tengah kemeriahan acara tersebut, Afi diam-diam ingin pergi. Ternyata kepergian Afi diketahui Rukmini dan Naina. Saat sedang menunggu kereta di stasiun, tiba-tiba Afi dikejutkan dengan kedatangan Rukmini. Di tempat itu Rukmini berkata bahwa dia tahu Afi tidak mencintainya dan segala kepura-puraannya beberapa hari ini merupakan permintaan Naina. Dia pun tahu bahwa Afi mencintai Naina karena saat sedang bersamanya, Naina selalu mengawasi mereka. Setelah pergi, Naina datang menemui Afi. Saat tahu kalau Afi ingin pergi, Naina berkata bahwa jika itu adalah pilihanmu maka lakukan saja. Namun sebelum pergi, aku mau berterima kasih atas bantuanmu selama ini, sekaligus meminta maaf karena kamu tidak temukan gadis impianmu. Sejenak Afi hanya bisa termenung lalu berkata bahwa sebenarnya aku sudah menemukannya tetapi tak bisa kudapatkan. Saat Afi hendak pergi, Naina berusaha menghentikannya dan berkata bahwa awal dari semua permasalahan ini hanya karena si bodoh yang menulis surat tersebut. Merasa sakit hati, Afi langsung bergegas naik ke kereta api dan berkata
kalau si penulis surat bodohmu itu kini akan pergi. Nah, dengan perkataan itu Naina pun sadar kalau Afi lah yang menulis surat untuknya. Namun apa mau dikata, karena kini hanya ada penyesalan dalam hati. Saat di rumah, Naina sepertinya terus memikirkan hari-hari bahagia bersama Afi. Dia bahkan tidak bersemangat dan terus menyendiri. Beberapa hari kemudian Rukmini menghampiri Naina sambil memberikan sepucuk surat. Naina begitu terkejut saat tahu kalau surat itu merupakan surat undangan pernikahan Afi. Di saat itu juga dia berangkat ke Deli. Ketika sampai di sana dia semakin patah hati saat melihat orang-orang sedang mempersiapkan pernikahan Afi. Meskipun begitu dia coba berusaha kuat saat melihat Afi sedang bersukaria bersama sahabatnya. Melihat kedatangan Naina, Afi langsung bergegas menemuinya. Dengan sedikit nada penyesalan, Naina meminta waktu sebentar dengan Afi. Nah, di tempat itu, Naina semakin sakit hati saat Afi memuji calon istri dan segala kelebihannya di hadapan Naina. Meskipun Naina berusaha meyakinkan Afi, namun Afi tetap teguh hati bahwa semuanya telah berlalu dan ada satu kebenaran saat ini, yakni dia akan menikah. Merasa segala permintaan maafnya tidak dapat melunakkan hati Afi, maka dengan nada pasrah Naina ingin pergi. Namun saat hendak mengembalikan geleng pemberian ibu Afi, tiba-tiba Rukmini datang. Akhirnya terungkap bahwa Afi sebenarnya tidak akan menikah. Undangan pernikahan tersebut merupakan rencana yang dibuat oleh Rukmini untuk menyatukan kembali kedua kekasih tersebut. Nah, kesempatan itu Naina langsung bereaksi dan mencium Afi. Di saat itu, Afi langsung berkata, I love you. Kemudian Naina dan Afi pun menikah. Di acara pernikahan mereka, Rukmini kedatangan seorang pria. Dan diketahui pria itu adalah mantan kekasihnya yang ingin merajut tali cinta mereka. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.